Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soles Sepatu Ajaib ya. Jangan lupa untuk kita harus menyeting otak dan pikiran kita untuk selalu berpikir untuk kita bahagia ya. Jadi kalau udah tersetting bahagia, jadi menjalani hari-hari itu semangat dan bahagia. Oke ya kawan-kawan, di video ini saya kedapatan ya sepatu sandal seperti ini ya. Sebenarnya banyak sih banyak job hari ini tapi kayaknya yang saya minat sandal inilah ya. Nanti yang lainnya bisa nyusul ya. Ini sandal minta dijahit ya. Tapi setelah dilihat-lihat ya, ini kuningnya ini tuh ternyata tempelan ya, kayak empuk ya bawahnya. Bahannya empuk ya ini. Bahannya empuk kayak spon-spon gitu. Terus untuk atasnya ini ternyata cuman tempelan ya, tempelan dan kain ya ini, tempelan kain dan si tempelannya ini sangat kuat ya. Dan apa yang harus kita lakukan ya untuk sandal seperti ini ya? Ini sandal cewek ya. Kalau kita mau menjahit dari sini ya, dari tengah ya, juga bingung kalau dari bawah juga buat apa gitu kan, karena bahannya menyatu. Oke kawan-kawan, langsung aja simak gimana saya mengerjakan sandal ini biar kawan-kawan bisa mencontoh ya, mencontoh kalau kawan-kawan mendapat sandal seperti ini atau bahkan sandal istrinya, sandal pacarnya atau sandal siapalah tetangganya yang cewek seperti ini. Langsung saja simak. Oke ya. Jadi kalau kita kedapatan job sandal seperti ini, kita tidak perlu menjahitnya muter ya. Tidak perlu menjahitnya muter. Tidak perlu dari samping, tidak perlu dari bawah ya. Ini bahkan tidak perlu dijahit ya. Tapi kenapa kok harus saya jahit ya? Karena yang biasanya lepas adalah di bagian sini ya. Di bagian ini, sini dan depan ya. Ini bagian yang rawan lepas ya. Dan kita cuma harus menjahit di bagian-bagian itu saja ya, di bagian yang lepas saja. Dan contoh lepasnya adalah seperti ini nih. Nah, ini dia lepas ya. Kuat cuman kalah di sini doang. Ya, lepas. Jadi kita harus menjahit di bagian yang sini saja ya, bagian ini, sini dan depan. Agar tidak kejadian lepas sama seperti yang satunya ini ya, satunya itu. Biar kejadian lepas itu tidak terulang kembali ya. Itu juga nanti akan saya perbaiki biar tidak lepas lagi ya. Oke, dan untuk menjahitnya, menyayatnya di mana gitu ya. Kalau sandal seperti ini nih ya, bahannya kalau dipakai kuku ini ya, ada nanti coba. Nah, itu ada bekas-bekas kukunya seperti itu ya. Itu membekas, itu tidak perlu dikasih sayatan ya. Karena apa? Karena nanti susah juga dan akan merusak bahannya juga ya. Kalau model seperti ini tidak perlu dikasih sayatan ya. Jadi langsung saja dijahit. Oke, dan untuk menjahitnya juga tidak perlu terlalu ke sini ya. Jadi kita sesuaikan aja ya. Kalau ininya panjangnya segini, jadi kita jahit dari sini sampai sini doang ya. Nggak perlu terlalu ke sini atau ke sana biar kuat atau biar itu nggak perlu. Jadi yang penting dipaskan ininya saja ya. Ini bisa satu, dua, tiga, empat kali coblosan bisa, 3 kali coblosan bisa, terserah kawan-kawan aja ya, terserah selera. Dan untuk menjahitnya jaraknya juga tidak boleh terlalu ke atas ya. Eh, Jarak menjahitnya itu jangan di sini nih, jangan di sini, tapi ke bawain lah, segini lah. Nah, segini nih, segini, ke bawain segini. Jangan ke atas gini ya, kurang kuat karena ini bahan ini cepat apa ya, cepat kalau ketarik juga cepat cepat sobek. Nggak perlu dari samping sini ya, apalagi kalau dari bawah itu kita kurang kerjaan ya, nanti kerjaannya akan semakin banyak. Oke, langsung saja saya jahit biar kawan-kawan paham sama penjelasan tadi ya. Jadi saya jelasin dulu dan saya langsung praktek biar mudah untuk dicontoh.
Dan untuk menjahitnya ya, saya memakai benang nilon hitam nomor 9 ya. Benang nomor 9 ini sering saya gunakan ya karena ukurannya paling pas untuk menjahit sandal ya. Ya, kadang juga pakai yang 12, kadang juga pakai yang 6 ya. Tapi saya seringnya yang pakai nomor ini 9 ya karena lebih pas. Dan di sini saya akan buat berapa ya? 4 lah ya, 4 apa 3 ya. Lihat nanti aja ya. Pokoknya segini ya. Ini saya buat garis dulu. Nah, segini nih nanti jaraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diluruskan ya. Kalau sudah pas baru kita coblos. Oke. Untuk tusukan pertama tidak kena ya, tidak kena apa-apa ya, tidak kena si jepitnya ya, langsung saja seperti ini nih. Ini jarumnya tidak kena apa-apa. Nah, iya, ini tidak kena apa-apa. Karena ini tusukan pertama. Cantolkan benangnya. Ini benangnya dicantolkan, ditarik. Coba saya empat kali tusukan ya, mau di 4 kali tusukan saya coba. Ini tusukan kedua dikenakan ininya ya, dikenakan. Nah seperti ini udah keluar ya. Ini dan dicantolkan kembali ya. Nah ini tusukan kedua ya. Saya coba 4 kali tusukan ya. Ini tusukan ketiga. Nah seperti ini. Usahakan keluarnya itu agak ke dalam dikit ya. Jangan keluar. Maksudnya kita nusuk tapi usahakan agak ke dalam sini ya. Arahnya ke sana ya. Jangan lurus atau kalau lurus juga kan susah karena ini ya. Jangan ke sana pokoknya ya. Nanti saya kasih lihat contohnya. Kenapa harus agak ke sana gitu, ke dalam ya. Ini tusukan ketiga ya, dan ini tusukan terakhir ya. Terakhir nggak kenakan apa-apa ya, tapi agak kesanakan ya. Nah ini tusukan keempat dan tusukan terakhir. Di sini kita harus menali ya. Di sini kita harus menali dan ini saya tidak pakai sayatan ya. Usahakan kalau model seperti ini jangan pakai sayatan karena apa? Kalau walaupun tidak pakai sayatan juga ini kalau ditarik ya, benangnya ditarik nanti akan ikut ke dalam ya, amblas gitu ya. Amblas ke dalam ya. Seperti ini ditarik amblas ke dalam ya. Kurang rata ya kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita potong. Terus kita pakai jarum pendorong ya. Ini jarum pendorong ya, sering saya jelaskan ya fungsinya untuk apa. Fungsinya adalah untuk mendorong sisa-sisa benang agar rapi ya. Bang, kenapa kok tidak dipotong mepet aja? Kalau dipotong mepet nanti akan cepat sambungannya ini ya, talinya akan cepat lepas ya. Jadi harus kita sisain dan sisanya itu kita masukkan pakai jarum pendorong ya. Seperti ini ya. Jahitnya seperti ini ya, walaupun apa ini namanya tidak pakai alat penyayat tapi dia akan masuk ya karena bahannya ini ketarik ya. Dan untuk atasnya ya, atasnya kenapa saya tadi bilang harus dimasukkan harus ke sana. Jadi biar tidak kelihatan ya. Jadi benangnya ini tidak kelihatan kawan-kawan. Tidak kelihatan. Kalau kita buka sedikit gini ya, ini benangnya tuh ada di dalam ya. Jadi kita buka sedikit seperti ini, itu benangnya nanti akan kelihatan ya. Mungkin di kamera tidak kelihatan. Jadi benangnya ada di sana ya, ada di dalam sini ya. Kalau dilihat dari atas itu tidak akan kelihatan ya. Ini ya yang dijahit yang ini ya. Nih ada bekasnya. Jadi tidak kelihatan. Dan seperti itu caranya. Untuk yang samping juga caranya sama seperti ini ya.
Untuk tadi yang lepas juga sama caranya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan, cara menjahit sandal yang bahannya empuk seperti ini ya. Jadi caranya sangat simpel ya, tidak perlu dijahit, cuma dijahit di bagian samping-sampingnya ini dan depan-depan doang. Oke kawan-kawan, seperti itulah tayangan dari, bukan tayangan ya, video saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Eh, Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Saya sudahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.